3.2.A.9 Koneksi antar materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2 bagian A sintesis berbagai materi oleh Puja Sari Purnama, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Palangkaraya. Sekolah adalah sebuah komunitas dan juga bisa dikatakan sebagai sebuah ekosistem. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin, baik di kelas maupun di sekolah, harus mampu mengidentifikasi dan mengelola segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan sebagai keunggulan sekolah dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa aja faktor biotik tersebut? Yaitu yang pertama murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Jadi, biotik berkaitan dengan unsur yang hidup, sedangkan abiotik adalah yaitu terkait keuangan, sarana, dan prasarana yang berbentuk tidak hidup. Interaksi ini sebagai sebuah ekosistem pendidikan diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai sebuah keunggulan, bukan memandang sebagai sebuah kekurangan. Sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan yang ada. Berdasarkan hal ini, pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset atau potensi, asset based thinking. Apa perbedaannya antara dua pendekatan ini? Ketika berbicara tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, fokusnya pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, dan selalu bertanya apa yang kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengatur kelompok yang dapat mengelola pelaksanaan proyek. Berbeda dengan pendekatan berbasis aset. Ketika pendekatan berbasis aset fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Inilah perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dengan pendekatan berbasis aset, dan tentunya ketika dalam pengelolaan sebuah sekolah dan pemanfaatan sumber daya yang ada pada sekolah, penting dilakukan pendekatan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan PKBA ini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, menurut Green dan Haynes tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama dalam buku tersebut, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal
agama, dan budaya. 7 aset ini tentunya dimiliki oleh suatu komunitas, termasuk komunitas atau ekosistem sekolah. Pemanfaatan 7 model ini dengan baik dengan memperhatikan aset yang ada tentunya akan mampu membuat sebuah sekolah menjadi maju. Kesimpulannya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset-aset yang dimiliki oleh sekolahnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid adalah Merdeka Belajar. Untuk dapat mengimplementasikan modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas, di sekolah, dan di masyarakat di sekitar sekolah, maka seorang pemimpin harus mampu bersinergi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik dewan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat sekitar sekolah untuk dapat secara bersama-sama menginventarisir atau memetakan segala sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah dan menjadikan segala aset tersebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, bagaimana modul 3.2 ini, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1 hingga modul 2, di mana di modul 1 berkaitan tentang filosofi pendidikan dan pengajaran, bagaimana pandangan KHD, kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, kemudian budaya positif, dan juga di modul 2 terkait perancangan pembelajaran yang berpihak pada murid, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan teknik coaching, serta modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah suatu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga guru itu harus mampu melihat kekuatan atau potensi murid. Kemudian guru juga harus mampu memetakan aset yang dimiliki, yang mana dengan memetakan tersebut guru juga harus mampu mendayagunakan aset yang ada. Tujuannya adalah pemanfaatan potensi-potensi yang ada pada anak itu nantinya dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Kemudian bagaimana hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yang mana kita ketahui bahwa nilai dari guru penggerak itu adalah pertama, berpihak kepada murid, kedua, mandiri, ketiga, reflektif, keempat, kolaboratif, kelima, inovatif. Kemudian peran dari guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, harus menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, nilai dan peran dari guru penggerak ini hendaklah menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat sasaran. Kemudian hubungannya dengan visi guru penggerak, seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang jelas, terarah, dan tentunya visi yang disusun tersebut harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan juga murid, melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagza yang sudah dipelajari di modul 1.3, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Dan perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Lalu bagaimana kaitannya dengan modul 2 terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan teknik coaching?
yaitu dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa, atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia, yaitu siswa, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan bermakna bagi siswa. Kemudian hubungannya juga adalah potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional siswa. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami sisi sosial emosional siswa sehingga ketika ada siswa kita yang mengalami permasalahan, maka kita akan dapat memberikan layanan berupa coaching. Coaching bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki siswa untuk dapat dikembangkan. Dengan demikian, maka siswa akan dapat berkembang dengan maksimal. Kemudian bagaimana hubungannya dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, seorang pemimpin sudah mempelajari bagaimana cara mengambil sebuah keputusan dengan sebaik-baiknya ketika berada dalam situasi dilema etika. Ada 9 langkah yang harus dilewati ketika mengambil dan menguji keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya atau aset, juga dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan saat melaksanakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sehingga dari hubungan-hubungan yang ada ini, kita ketahui bahwa setiap rangkaian modul yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak saling terkait satu sama lain, mendukung perubahan ke arah lebih baik agar terciptanya pembelajaran yang bermakna bagi murid, yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.